Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Ya, sebelumnya Bapak mau tanya, hari ini yang tidak hadir siapa? Berangkat semua. Oh, berangkat semua ya? Oke, kalau berangkat semua alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin oleh KM untuk baca doa. Duduk rapi, siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, setelah kita berdoa, Bapak pengen tahu cek kerapihan pakaian dulu. Silakan dilihat pakaiannya, barangkali masih ada yang keluar. Dirapikan terlebih dahulu. Sudah rapi semua? Ya. Baiklah, dilanjut. Kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Pada hafal semua? Ya, nanti kita bareng-bareng nyanyinya ya. Bareng-bareng semuanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita belajar materi apa ya? Masih hafal berarti ya? Minggu kemarin kita sudah belajar kalimat thayyibah subhanallah. Subhanallah itu artinya apa? Bagus, berarti kalian masih hafal ya. Nah, setelah minggu kemarin kita belajar kalimat thayyibah subhanallah, nanti kita akan selanjutnya materi hari ini dilanjut dengan materi kalimat thayyibah masya Allah. Ya, nanti kalian masih semangat nggak? Masih. Iya, harus semangat ya. Belajar itu harus semangat. Oke anak-anak, sebelum kita ke materi, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini dulu ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengenali kejadian-kejadian yang mencerminkan kebesaran Allah. Yang kedua, peserta didik mampu berdiskusi tentang makna kalimat Masya Allah dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil observasinya mereka tentang situasi di mana kalimat Masya Allah relevan untuk digunakan. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah tadi Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok dengan nanti mengambil
kertas di sini, nanti kalian kelompok berapa-berapanya silahkan nanti diambil di sini ya. Coba silakan untuk kakak dulu. Ambil satu kertas, sap diambil aja. Ya. Ambil satu. Ambil satu aja. Bibi ambil. Alhamdulillah. Ambil. Silakan anak-anak untuk memposisikan kelompok yang tadi sudah dibagi. Silakan mulai dari sekarang. Ayo dirubah. Diangkat. Ya. Ya udah di situ aja. Di sini. Nah. Saya kira geser ke belakang. Nah. Baiklah anak-anak, Bapak akan membagikan lembar kerja terlebih dahulu ya kepada kalian. Tetapi nanti lembar kerja ini dikerjakan nanti sesuai instruksi dari Pak Zuki. Jadi sekarang jangan dikerjakan dulu ya. Nanti ada instruksi dari Bapak. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi pembelajaran tentang kalimat thayyibah Masya Allah. Ya. Masya Allah itu artinya apa sih? Atas kehendak Allah. Jadi sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu akan menjadi suatu ucapan rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Ya. Contohnya apa sih? Ketika kita mengucapkan kalimat Masya Allah itu contohnya ketika kita apa? Ketika kita melihat sesuatu yang takjub, ya, sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengagumkan. Nah, itu kalimat Masya Allah itu digunakan ketika kita melihat sesuatu yang kagum. Contohnya melihat keindahan gunung, keindahan matahari, keindahan bulan, keindahan sawah. Wah, sekarang kan sawah lagi pada apa namanya? Tandur ya. Nah, itu kalau kita lihat dari jauh, sawah-sawah yang hijau itu kelihatannya indah nggak? Indah. Nah, ketika kita melihat keindahan sawah yang tadi sebagai gambarannya, kita harus mengucapkan Masya Allah. Kenapa? Karena yang petani pun itu kalau tidak atas kehendak Allah, beliau-beliau itu, para petani itu tidak akan bisa. Ya, setelah panen, para petani akan menjadi apa namanya senang karena hasil panennya. Nah, itu atas kehendak Allah. Yang tadinya kecil, berbuah, berbiji, jadi padi, setelah padi jadi beras, setelah beras jadi nasi. Nah, itu sesuatu yang kagum. Bayangkan beras yang tadinya kecil-kecil, keras, ya, dimasak jadi lunak, bisa kita makan. Mungkin nggak kita misalkan makan beras, makan gabah langsung? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka ada prosesnya nanti, yaitu dimasak. Adapun dalil tentang kalimat Masya Allah itu ada dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 39 yang berbunyi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah. Ya, itu dalil tentang kalimat thayyibah masya Allah. Dan artinya kalau kita lihat di depan, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, masya Allah, la quwwata illa billah. Artinya, masya Allah itu sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi, ketika kalian masuk kebun, jalan-jalan ke kebun, ibu bapak kalian punya kebun, di kebunnya itu ada pohon mangga, ada pohon rambutan, ada pohon stroberi, ada pohon anggur. Nah, ketika kalian masuk ke kebun tersebut, maka yang harus diucapkan terlebih dahulu adalah jangan lupa bismillah dulu. Setelah itu, ketika kita melihat keindahan buah-buahan yang sudah banyak sekali, ucapkanlah kalimat masya Allah. Karena apa? Karena tanpa kehendak Allah, si buah-buahan itu, pohon mangga, pohon anggur, pohon stroberi, tanpa kehendak Allah itu buah tersebut tidak akan muncul. Paham maksudnya? Paham. Harus paham. Ya. Jadi sesuatu yang di dunia ini tanpa kehendak Allah itu tidak akan bisa. Kalian contoh yang sangat gampang nih. Kalian disuruh oleh bapak masuk sekolah jam sekian. Ya, kalian sudah datang ke kelas, ke sini. Itu tanpa kehendak Allah kalian tidak bakal bisa ke kelas ini. Ya. Kadang-kadang, Pak, saya gak bisa ke sekolah karena ada keperluan, sakit. Ya, mamahnya lagi sakit. Kan itu kalau kitanya berpikirnya ya, oh iya, kalau kita tanpa kehendak Allah kita tidak bakal bisa ke sekolah sekarang, tidak bisa menuntut ilmu, tidak bisa belajar. Paham semuanya? Iya. Makanya ketika kehendak Allah itu sudah nyata, jangan lupa harus disyukuri, harus bersyukur. Awas, ketika kita sudah suatu yang terjadi sudah tercapai, jangan lupa disyukuri, bersyukur kepada Allah agar nikmat kita itu ditambah. Selain contoh-contoh yang tadi Pak Juki sudah sampaikan, ada lagi nih yang sangat menarik. Kalimat masya Allah itu diucapkan ketika kita melihat atau mendengar prestasi seseorang atau teman kamu. Di antara teman-teman kamu yang mendapatkan peringkat di kelasnya, mendapatkan ranking di kelasnya, nah kita sebagai temannya harus mengucapkan kalimat masya Allah. Dan yang dapat rankingnya juga jangan lupa, ya, dia harus mengucapkan masya Allah. Kenapa? Dia mendapatkan ranking itu tanpa seizin Allah, dia tidak bakal mendapatkan ranking. Ya, coba di sini di kelas 3 yang mendapatkan ranking siapa? Banyak ya, berarti ada banyak ya dari kelas 3 ya. Apalagi yang 10 besar. Ya, sudah. Nah, kalian yang anak-anak yang dapat ranking itu salah satu pengamalan kalimat masya Allah. Ya. Jadi kalian yang mendapatkan ranking ataupun tidak, tetap kalian jangan berkecil hati, tetap semangat belajarnya, jangan melempem, ya, jangan tambah loyo. Malah kalau orang yang tadinya tidak dapat ranking, kalian di semester 2 nanti
Ya, harus belajarnya semangat lagi. Harus kompak lagi belajarnya sama teman. Saling sharing. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak tahu, tanyakan kepada teman yang pintar. Ini saya nggak tahu, ini nggak tahu, tanya. Ya, supaya nanti kalian di jenjang selanjutnya atau di naik kelas selanjutnya, di kelas selanjutnya kalian mendapatkan ranking. Memang ranking itu tidak dipermasalahkan ya. Cuma kalian yang dapat ranking kan apa namanya? Seneng nggak? Seneng. Apalagi sama orang tuanya dikasih kejutan. Nanti kalau kamu ranking, mamah kasih hadiah boneka Labubu. Nah, contohnya kalau yang laki-laki yang ranking dikasih sepeda listrik misalkan, mau nggak? Seneng nggak? Senang, iya. Makanya kalian yang sudah mendapatkan ranking, selamat ya. Teruskan belajarnya, jangan sampai loyo, jangan sampai patah semangat, harus tetap semangat. Ya, baiklah anak-anak, Bapak akan memberikan pertanyaan ya kepada kalian setelah tadi materi yang Bapak sampaikan. Bapak mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Coba apa arti kalimat thayyibah Masya Allah? Ya, betul. Atas kehendak Allah. Jadi kalimat thayyibah Masya Allah itu artinya atas kehendak Allah. Ya. Terus yang kedua, kapan kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah? Kapan? Ketika kapan? Ketika kita melihat sesuatu yang takjub. Ya, betul. Tadi contohnya sudah ada ya waktu Pak Zuki menerangkan materi pembelajaran, ketika melihat sesuatu yang takjub. Contohnya tadi kalian masuk kebun, ada buah-buahan yang sangat banyak sekali. Nah, itu kalimat thayyibah tersebut harus digunakan ketika pas kalian memasuki kebun yang sangat banyak buah-buahannya. Yang ketiga, mengapa sih kita harus mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah? Kenapa? Karena supaya syukur. Iya, betul. Karena sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, betul sekali. Jadi kalimat thayyibah Masya Allah itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan, atas sebuah cita-cita yang sudah diberikan oleh Allah. Paham semuanya? Paham semuanya? Setelah itu kita lanjutkan dengan mengerjakan lembar kerja yang sudah tadi Bapak bagikan kepada kalian. Silakan dikerjakan semampunya. Ya, semampunya silakan. Nanti kalian diskusi dengan temannya ya. Jawabannya gimana? Silakan. Sok, dimulai. Bagaimana? Sudah semua anak-anak? Sudah. Ya, baiklah. Kalau sudah semua,
silakan nanti dikumpulkan di ketua kelompok masing-masing. Ya, nanti dikumpulkan. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan memberikan sebuah tugas, proyek. Ya, nanti kalian mendesain ya yang berkaitan, menggambar yang berkaitan dengan kalimat thayyibah Masya Allah. Ya, apa aja yang boleh sih? Yaitu kalian misalkan mau gambar apa? Masjid, boleh. Pokoknya sesuatu yang indah, sesuatu yang takjub. Itu nanti kita silakan kalian per kelompok harus kompak. Ya, kesepakatannya apa, menggambar apa. Nah, nanti setelah itu kita presentasikan di depan. Ya, per kelompok semua akan maju dan selanjutnya nanti Bapak kasih waktu untuk mendesain proyek ini, menggambar. Ya, Bapak kasih waktu 60 menit. Ya, silakan nanti kalian harus kompak. Langkah-langkah untuk mendesain gambar, nanti Bapak akan menyediakan kertas ya buat kalian. Silakan menggambar sesuatu yang kalian sukai ya. Terus kalian bawa itu ya, bawa apa namanya, pensil warna, bawa semua ya? Bawa. Ya, bawa ya. Terus nanti kalian dipresentasikan, ditempel di depan papan tulis ya. Jadi nanti kalian harus semangat ya mendesain gambar yang berkaitan dengan kalimat Masya Allah. Ya, sediakan semua nanti pensil, penghapus, pensil warna dan lain-lain. Kalian udah bawa semua ya? Ya, baiklah. Nanti kita mulai. Bapak akan membagikan kertas ya. Nanti kalian di sini silakan mendesain sebagus mungkin ya. Silakan untuk kelompok 1. Silakan digambar sebagus mungkin, semampu kalian ya, yang rapi, yang bagus, supaya dilihatnya itu enak, dipandangnya itu enak. Silakan mulai dari sekarang, nanti Bapak kasih waktu ya. Maknya warna kuning. Coba pengen tahu sampai mana? Coba Ya, yang rapi ya. Kelompok 2 sampai mana? Ya, bagus. Kelompok 3 yang mesti baju yang rapi ya. atapnya ini warna apa ini?
Bagaimana anak-anak semuanya? Sudah selesai semua? Sudah. Baiklah. Sebelum kita menguji hasil proyek kalian, alangkah baiknya supaya kita belajarnya lebih semangat, kita ice breaking dulu dengan tepuk semangat. Bisa semuanya? Bisa. Ya, baiklah. Kita ice breaking tepuk semangat bareng-bareng. Ayo, tangannya siap-siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, semangat. Ya, alhamdulillah. Setelah kita mengerjakan proyek, kita akan mempresentasikan hasil karya kalian, hasil proyek kalian di depan. Ya, nanti Pak Bapak ingin mulai dari kelompok 1 dulu, dilanjut kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan nanti presentasikan di depan sebisanya. Paham semuanya? Paham. Ya. Baiklah, dimulai dari kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan di depan. Silakan di depan. Maju di sini. Silakan perempuannya maju. Silakan. Salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kalimat Thayyibah Masya Allah. Coba apa proyeknya? Di sini ada bangunan umat Islam yang buat beribadah, Ya. Apa itu bangunannya? Berupa apa? yaitu masjid, Ya, masjid buat apa sih? tempat ibadah sholat Ya, sholatnya umat apa? Islam. Ya, tepuk tangannya semuanya. Silakan kembali lagi ke tempat. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan untuk maju ke depan. Silakan. Silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kalimat Thayyibah Masya Allah. Silakan, apa itu proyeknya? Coba dilihat gambar apa? Gambar apa itu? Gunung Gunung. Ya, Gunung Indah. indah. Ya, jadi itu kelompok 2 proyeknya menggambar pemandangan apa? Gunung. Ya, boleh. Bagus nggak gunung? Bagus. Siap. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 2? Silakan kembali lagi ke tempat. Selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. So, salam dulu. Geser. Hup, ini geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Materi kalimat Thayyibah Masya Allah. Apa itu hasilnya? Coba lihatkan. Ini di sini ada awan dan matahari. Ya, itu ciptaan Allah. Iya. Iya. Indah nggak? Indah. Indah nggak? Indah. Sering melihat matahari dan awan sering? Sering. Kelompok 3-nya sering? Iya. Kelompok 2, kelompok 1 sering nggak lihat matahari? Indah nggak? Indah. Apalagi di pagi hari ya.
sunrise sama sunset, itu luar biasa indah sekali. Dan awan pun indah juga ya. Pernah lihat awan? Pernah ya? Di langit. Ya, mana tepuk tangannya buat kelompok 3. Silakan kembali lagi tempatnya. Ya, baiklah. Setelah kita belajar dalam materi kalimat Masya Allah, Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang bermateri kalimat thayyibah Masya Allah. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah. Ya, jadi kita belajar kalimat Masya Allah itu harus selalu ingat akan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu banyak. Ya, tidak hanya manusia, semua makhluk, semua ciptaan Allah yang berupa apa saja itu kita harus mengagungkan kekuasaan Allah. Yang kedua, menjaga hubungan manusia dengan Allah melalui rasa syukur dan penghormatan. Ya, kita dengan berkalimat Masya Allah itu berarti kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah karena Allah sudah menciptakan sesuatu yang indah, sesuatu yang menakjubkan agar kita itu membangkitkan rasa syukur dan rasa penghormatan pada Allah Sang Pencipta. Yang ketiga, mengucapkan kalimat Masya Allah itu ketika melihat keindahan alam, ya, prestasi orang lain dan atau sesuatu yang luar biasa yang tadi sudah dijelaskan dalam materi. Ya, terus yang selanjutnya melatih diri untuk selalu menghubungkan setiap kejadian dengan kehendak Allah. Jadi setiap kejadian, setiap peristiwa sesuatu yang baru, yang indah berarti itu atas kehendak Allah. Ya, manusia yang merencanakan, Allah yang mengabulkan. Jadi kita jangan sombong ya. Tetap yang namanya prestasi dan lain-lain itu atas kehendak Allah. Jadi kita harus syukuri, kita ingat kepada Allah. Ya, meskipun kalian belajar setiap hari, tapi Allah belum berkehendak, apakah kalian akan ranking? Tidak. Ya, pastinya tidak akan bisa. Itulah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan kita minggu depan bisa bertemu kembali dan insya Allah minggu depan kita akan belajar materi tentang kalimat thayyibah insya Allah, ya, sesuai yang kita sering lakukan. Jadi silakan nanti kalian baca-baca dulu di rumah, ya, apa itu kalimat insya Allah, supaya nanti belajar minggu depan itu kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Ya, paham semuanya anak-anak? Baiklah anak-anak, berakhirlah pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua minggu depan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, agar bisa belajar kembali dalam pelajaran PAI dan budi pekerti. Semuanya harus semangat, jangan sampai kendor. Ya, harus semangat. Kalau belajar tanpa semangat itu tidak akan menghasilkan ilmu. Ya, makanya kata Sayyidina Ali sih, orang yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu salah satunya itu harus semangat. Ya, harus senang, harus semangat. Kalau kalian belajarnya kurang semangat, tidak akan nyangkol ilmu kepada kita. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah dilanjut doa kafaratul majlis. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak semuanya, mohon maaf barangkali Bapak ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dimaafkan enggak?
Iya, dan Bapak pun memaafkan kalian semua. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.